Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami di sini dari kelompok 1 yang beranggotakan saya sendiri, Aprilia Nur Hasanah, kemudian rekan saya, Kasela Ranti Estati Putri dan Rani Anjani, yang akan membahas mengenai ruang lingkup harta atau yang biasa disebut dengan Al-Amwar. Apa sih itu harta? Harta dibagi menjadi dua, etimologi dan terminologi. Etimologi yaitu berasal dari bahasa Arab al-mol yang merupakan akar dari lafaz ma'ala yamilu ma'ilan yang artinya condong, cenderung, atau berpaling dari tengah ke salah satu sisi. Kemudian terminologi merupakan sesuatu yang diminati oleh manusia, kemudian dapat dimanfaatkan apabila diperlukan. Dalam kedua definisi di atas terdapat perbedaan esensi harta menurut jumhur ulama dan ulama Hanafiyah. Menurut jumhur ulama, harta tidak terbatas pada materi saja melainkan manfaat pada suatu benda. Sedangkan ulama Hanafiyah berpendirian bahwa harta termasuk ke dalam materi sedangkan manfaat termasuk ke dalam hak. Dalam perspektif Islam, harta terbagi menjadi dua unsur. Unsur pertama adalah anya dan unsur kedua adalah uf. Unsur anya merupakan harta yang berwujud atau kenyataan yang biasa disebut dengan ayun. Sebagai contoh, seperti manfaat sebuah rumah yang dipelihara oleh manusia, tetapi hal tersebut tidak termasuk harta, melainkan termasuk ke dalam hak atau milik. Sedangkan unsur uf merupakan segala sesuatu yang dipandang harta oleh sebagian manusia atau seluruh manusia. Kemudian tidaklah manusia tersebut memelihara sesuatu kecuali menginginkan manfaatnya. Manfaat tersebut bersifat ma'diyah atau maknawiyah. Di dalam Islam, hakikatnya harta adalah milik Allah. Allah telah menyerahkan harta kepada manusia untuk dikelola dan dimanfaatkan sesuai dengan kebutuhan. Oleh karena itu, kedudukan harta di dalam Islam sangat penting. Kemudian, kedudukan harta dalam Islam terdapat di dalam Al-Quran dan Sunnahnya. Kedudukan harta sebagai amanah dan titipan dari Allah kepada manusia. Karena itu titipan, maka manusia berkewajiban menggunakan harta tersebut sebesar-besarnya untuk mengabdi kepada Allah. Tidak boleh menggunakan harta tersebut untuk maksiat, untuk belanja berlebih-lebihan, atau bahkan menggunakan harta tersebut untuk hal yang tidak bermanfaat. Manusia menggunakan harta tersebut untuk takarub ilallah atau mendekatkan diri kepada Allah. Artinya, harta tersebut digunakan untuk kemaslahatan dunia dan akhirat. Implikasi dari kedudukan harta sebagai perhiasan bahwa manusia tidak boleh terlena dengan hartanya. Gunakanlah harta tersebut dalam hal-hal kebaikan dan bermanfaat bagi orang lain agar mendapatkan amalan soleh dan baik. Harta mempunyai kedudukan yang sangat penting bagi manusia. Hartalah yang menunjang kehidupan manusia, termasuk kebutuhan pokok seperti sandang, pangan, dan papan. Allah telah memberikan kesempatan bagi kita manusia untuk mendapatkan harta, dan kita sebagai manusia harus menggunakan harta tersebut dengan sebaik-baiknya sesuai fungsi dan kebutuhan. Baik, selanjutnya adalah kedudukan harta dalam Islam yang terdapat di dalam sunnah Nabi Muhammad SAW, yaitu di dalam hadis beliau yang diriwayatkan oleh Bukhari mengenai kecelakaan bagi penghamba harta, yang artinya, celakalah orang yang menjadi hamba dinar atau uang, orang yang menjadi hamba dirham, orang yang menjadi hamba toga atau pakaian. Jika diberi ia bangga, bila tidak diberi ia marah. Mudah-mudahan dia celaka dan merasa sakit. Jika dia kena suatu musibah, dia tidak akan memperoleh jalan keluar. Hadis riwayat Bukhari. Yang kedua yaitu
Hadis mengenai penghambat harta adalah orang terkutuk, yang mana artinya adalah terkutuklah orang yang menjadi hamba dinar dan terkutuk pula orang yang menjadi hamba dirham. Hadis riwayat Tirmidzi. Selanjutnya adalah anjuran untuk giat berusaha. Di dalam Al-Quran dan hadis, terdapat kategori bagi umat Islam untuk memiliki kekayaan dan giat dalam berusaha, untuk memperoleh kehidupan yang layak dan mampu melaksanakan rukun Islam yang hanya diwajibkan bagi umat Islam yang memiliki harta atau kemampuan dari segi ekonomi. Untuk mendapatkan hal tersebut, tentunya kita harus berusaha dan bekerja keras. Dalil-dalil mengenai usaha yaitu yang pertama, para nabi berusaha sendiri untuk bekal hidupnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan bahwa para nabi berusaha sendiri dan tidak menggantungkan hidupnya kepada orang lain. Contohnya kisah Nabi Daud alaihissalam dalam Quran surah Saba ayat 10 sampai dengan 11 yang artinya, dan sesungguhnya telah kami berikan kepada Daud karunia dari kami berfirman, hai gunung-gunung dan burung-burung, bertasbihlah dan bertasbihlah berulang-ulang bersama Daud. Dan kami telah menunakkan besi untuknya, yaitu buatlah baju besi yang besar-besar dan ukurlah anyamannya. Dan kerjakanlah amalan yang soleh. Sesungguhnya aku melihat apa yang kamu kerjakan. Yang kedua, anjuran memanfaatkan dan memakan rezeki yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan, yaitu terdapat dalam Quran surah Al-Muluk ayat 15 yang artinya, dialah yang menjadikan bumi untuk kamu yang mudah dijelajahi, maka jelajahilah di segala penjurunya dan makanlah sebagian dari rezekinya, dan hanya kepadanya lah kamu kembali setelah dibangkitkan. Selanjutnya yang ketiga ialah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyuruh umatnya, yaitu kita, untuk bekerja. Dikutip dari hadis Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang artinya, seseorang yang mengambil tali untuk mengikat kayu bakar, kemudian menanggul di pundaknya untuk dijual kepada manusia, sehingga Allah mencukupinya adalah lebih baik daripada meminta-minta kepada manusia yang kemungkinan akan memberinya atau menolaknya. Yang keempat, perintah menunaikan zakat. Perintah mencari harta dan giat berusaha dapat kita pahami dengan adanya perintah menunaikan zakat. Zakat mengiringi perintah dalam mendirikan sholat, seperti sholat bagai tiang dan zakat adalah jembatannya. Zakat fitrah diwajibkan kepada umat manusia, untuk itu maka harus berusaha dalam menunaikan kewajibannya. Seperti yang tertuang dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 43, yang artinya, dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah bersama orang-orang yang ruku. Selanjutnya yaitu Nabi Muhammad SAW sering berdoa agar dilapangkan rezekinya. Sebagaimana Nabi Muhammad SAW sering berdoa, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Selanjutnya, hak dan manfaat harta. Hak harta ialah hak kuasa yang diiktiraf syarak kepada seseorang untuk mengurus hartanya. Yang kedua, hak yang berkaitan dengan harta mas kawin, nafkah, hak pusaka, wasiat, wakaf, dan lain-lain. Manfaat harta yaitu sesuatu yang berfaedah kepada manusia, dianggap sebagai harta. Boleh diperoleh melalui pinjaman, sewaan, wakaf, dan lain-lain. Untuk selanjutnya akan disampaikan oleh teman kita, yaitu Rani Anjani. Baik, materi selanjutnya adalah tentang pembagian jenis harta dan fungsi harta. Pembagian jenis harta di sini ada 10. Yang pertama, harta mal mutakawim dan ghairul mutakawim. Harta mal mutakawim yaitu sesuatu yang boleh diambil manfaatnya menurut syarak. Sedangkan ghairul mutakawim yaitu sesuatu yang tidak boleh diambil manfaatnya menurut syarak. Harta ghairul mutakawim ialah kebalikan dari harta mutakawim, yakni yang tidak boleh diambil manfaatnya, baik jenisnya, cara memperolehnya, maupun cara penggunaannya. Yang kedua, harta mankul dan harta ghairul mankul. Harta mankul yaitu segala harta yang dapat dipindahkan atau bergerak dari satu tempat ke tempat yang lain. Sedangkan harta ghairul mankul yaitu sesuatu yang tidak dapat dipindahkan dan dibawa dari satu tempat ke tempat yang lain. Yang ketiga, harta mal misli dan mal kimi. Harta misli yaitu benda-benda yang ada persamaan dalam kesatuan-kesatuannya, dalam arti dapat berdiri sebagiannya di tempat yang lain tanpa ada perbedaan yang perlu dinilai. Sedangkan harta kimi yaitu benda-benda yang kurang dalam kesatuan-kesatuannya, karena tidak dapat berdiri sebagian di tempat sebagian yang lainnya tanpa ada perbedaan. Dan masih banyak lagi diantaranya mal istimal dan mal istihlak, harta ain dan dain, mal al-ain dan mal al-naf'i, harta mamluk, mubah dan mahjur, harta yang dapat dibagi dan tidak dapat dibagi, harta pokok dan harta hasil atau buah,
Dan yang terakhir ada harta khas dan am. Materi selanjutnya yaitu tentang fungsi harta. Ada beberapa fungsi harta di sini. Yang pertama, untuk menyempurnakan pelaksana ibadah madhah, karena ibadah memerlukan alat-alat seperti alat sholat. Selanjutnya, sebagai bekal ibadah haji, berzakat, sedekah, dan lain sebagainya. Yang kedua, untuk menyelaraskan atau menyeimbangkan antara kehidupan dunia dan akhirat. Yang ketiga, untuk menumbuhkan tali silaturahmi. Yang keempat, untuk memutar peran kehidupan masyarakat. Yang kelima, untuk memelihara dan meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keenam, untuk bekal mencari dan mengembangkan ilmu. Demikian materi yang dapat kami sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.